warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Di sini saya Bunia SDN Martopuro 1 ingin berbagi cara pengerjaan rapat P5. Di sini yang pertama sudah dibuka. Pertama, identitas sekolah disesuaikan nggih, kalau ini sudah jelas. Jangan lupa tanggalnya 24 Juni 2023. Kemudian Bapak Ibu guru ke sini, judul proyek. Di sini di lembaga kami kelola plastik bumi lestari. Nanti bisa disesuaikan dengan P5-nya Bapak Ibu di lembaga masing-masing nggih. Kemudian kalau sudah, kembali lagi data siswa. Ini sudah jelas. Saged nggih. Kemudian next, deskripsi. Deskripsi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa melihatnya di buku P5 Bapak Ibu yang Bapak Ibu jadi panduan. Ini di sini kami hanya satu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau cuma satu tidak apa-apa. Kemudian atau dua lebih ya tidak apa-apa. Kemudian proyek ke-1, input data. Di sini jangan lupa kalau kelas 1, 2 fase A, kelas 3, 4 fase B. Di sini saya kebetulan kelas 4. Jadi di sini bisa langsung diisi Bapak Ibu ya. Judul proyek 1 sesuai dengan yang tadi di deskripsi. Mohon maaf. Yang diinput di sini identitas, mohon maaf. Identitas yang di sini Bapak Ibu. Jadi langsung ngeling sendiri sama dengan rapot-rapot yang sebelumnya. Kemudian proyek 1, input data. Kelas fase, kalau Bapak Ibu kelas 1, di sini tinggal di klik, ada A. Ini tinggal ganti kelas 1 Romawi nggih Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada juga, mohon maaf. Ini diklik seperti ini. Jelas nggih? Kemudian ini saya rubah kembali karena ini fase B. Ini cuma contoh nggih Bapak Ibu. Kemudian dimensi. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, kan pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kan ngoten nggih Bapak Ibu. Mohon maaf sambil menyanyi. Kemudian di sini karena kelola plastik bumi lestari disesuaikan dengan P5-nya, dimensinya yang mana. Di sini kami yang pertama berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian elemen ke-1, kita bisa klik lagi, berakhlak beragama, kepribadian, kepada manusia, ini kepada alam. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan P5-nya Bapak Ibu. Kemudian di sini sub elemen 1 dicari juga yang sesuai dengan dimensi ini nggih. Kemudian capaiannya ini langsung ngeling sendiri dari elemen 1 dan juga sub elemen 1. Jadi ini nanti terbiasa memahami tindakan-tindakan ini, tidak usah mengetik Bapak Ibu, muncul sendiri. Ini sudah ada rumusnya, ini muncul sendiri. Kemudian selanjutnya kita kembali. Kalau ini sudah input data, kita ke penilaian. Penilaiannya cukup mudah Bapak Ibu. Di sini ada judul yang di halaman pertama tadi, kemudian fase B,
kelas 4 tahun ajaran ini sudah ngeling ya Bapak Ibu dari yang di identitas. Kemudian selanjutnya ini coba Bapak Ibu baca. Silahkan klik huruf tebal untuk mengetahui rubrik kriteria tiap pencapaian perkembangan yang diharapkan. Di sini ada keterangan BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Selanjutnya adalah petunjuk. Ini bisa dijadikan acuan atau petunjuk. Berikan tanda V pada salah satu kolom yang dicapai serta peserta didik pada capaian subelemen fase. Sesuaikan dengan rubrik penilaian dengan mempertimbangkan jurnal guru, portofolio siswa, dan sebagainya. Not atau catatan, ketik huruf V kapital sehingga terbaca pada bagian rapor. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita scroll ke bawah pelan-pelan. Tadi kita sudah menyisihkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, contohnya tadi di inputnya. Kemudian terbiasa memahami, ini sudah kita tidak usah bingung lagi karena tadi kita sudah mengisi di back di input data sini. Kemudian ini dimensi 1, tadi saya contohkan 1 ya. Ini ada dimensi yang lain Bapak Ibu. Karena kelola plastik Bumi Lestari disesuaikan dengan dimensi P5 nya yaitu kreatif. Elemen mohon maaf yang ini ya nomor 2, mohon maaf, bernalar kritis. Ini tinggal ganti bernalar kritis, kemudian disesuaikan lagi. Karena tadi mengelola plastik Bumi Lestari, maka elemen yang kedua kami memilih memperoleh dan memproses informasi. Selanjutnya adalah subelemen 2, mengajukan pertanyaan. Ini bisa langsung diklik, mau pilih yang ini atau yang ini, disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian yang ini langsung ngeling sendiri dari kita mengisi yang dimensi 2, elemen 2, subelemen. Seperti itu Bapak Ibu, cukup mudah bukan? Kemudian yang ketiga, mohon maaf ya, yang ketiga dimensinya kreatif. Kemudian elemen 3, menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian subelemennya kita bisa memilih, disesuaikan, kembali lagi disesuaikan seperti ini. Kemudian fase B, memunculkan gagasan imajinatif baru. Ini langsung ngeling dari kita mengisi dimensi 3, elemen 3, subelemen 3. Kembali lagi nggih. Semoga tidak bingung nggih Bapak Ibu. Memang ini baru. Kemudian mohon maaf, saya ulangi lagi dari awal nggih biar enggak bingung. Karena sudah muncul seperti ini. Kemudian project 1, input data kan sudah. Kemudian kembali lagi ke penilaian. Tadi kita sudah memasukkan dimensinya. Kita tinggal seperti ini aja Bapak Ibu. Saya hapus dulu ya buat contoh ini. Misalnya ini murid saya namanya Abida. Abida beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah di lingkungan, serta membiasakan diri untuk kata-katanya yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, siswa tersebut itu bagaimana? Di sini saya memutuskan memberi nilai berkembang sesuai harapan. Jadi tinggal dikasih tulisan V saja. Kemudian bernalar kritis, misalnya dia sangat berkembang, dikasih yang sangat berkembang. Kemudian kalau misalnya yang kreatif dia belum berkembang, atau di sini ada keterangannya,
Kalau belum berkembang itu dikasih V, BB. Kalau mulai berkembang ya MB yang dikasih V. Kemudian BSH berkembang sesuai harapan itu disesuaikan dengan kemampuan siswa nggih Bapak Ibu. Kemudian sangat berkembang itu SB. Kembali lagi saya contohkan biar mudah nggih. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Abidah Saukilah misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dia ibadahnya rajin atau dia implementasi sila ke-1 itu baik, sangat baik misalnya B. Kemudian bernalar kritis, masih berkembang atau mulai berkembang, kita kasih MB. Kemudian kreatifnya berkembang sesuai harapan, kita kasih V. Jadi setiap siswa tidak sama nggih Bapak Ibu, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya siswa yang dianggap mampu atau dianggap pandai, kemudian siswa yang masih kurang atau masih perlu bimbingan atau masih perlu belajar lagi. Jadi disesuaikan nggih. Dari sini saya kira sudah jelas. Kemudian untuk rapot kita kembali. Kemudian rapot project. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu. Nanti di sini tolong tadi agak besar sampai ke sini tulisannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ini diklik kemudian diganti. Nggih. Saged nggih, front ukurannya diganti diperkecil seperti itu Bapak Ibu biar ndak kepotong atau melalui batas. Kemudian nama, alamat sekolah, NISN ini sudah ngeling dari data kayak biasanya nggih Bapak Ibu. Kemudian yang proyek ini juga sudah link. Ini deskripsi proyek tadi yang Bapak Ibu masukkan di awal. Kemudian hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kelola plastik bumi lestari. Ini tadi nomor 28 Wahyu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini BSH berkembang sesuai harapan. Kemudian bernalar kritis, berkembang sesuai harapan. Kreatif, berkembang sesuai harapan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian catatan proses, siswa mampu memanfaatkan plastik di lingkungan sekitar menjadi benda-benda yang bermanfaat serta bernilai ekonomis. Ini kita bisa melihatnya di buku P5 Bapak Ibu, buku pegangan Bapak Ibu, disesuaikan. Kemudian keterangan tingkat pencapaian siswa ini sudah ada langsung dari aplikasi. Ini untuk laporan kita ke wali murid untuk keterangannya supaya wali murid itu mengerti apa itu BB. Bukan berat badan nggih Bapak Ibu, tetapi belum berkembang. Kemudian MB, BSH dan SB. Mudah Bapak Ibu, insya Allah sakit semua. Sudah seperti itu cara mengisi rapot P5. Insya Allah sudah cukup mudah nggih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.